Mereka mungkin nggak sadar kalau mereka butuh ke psikolog, Mas. Di luar terlihat kuat ya, tapi ternyata pas di sesi konseling mereka nangisnya senangis itu. Jadi mungkin beberapa dari mereka itu mungkin butuh bantuan yang lebih dari sekedar diberikan psikoedukasi sih, Mas. Gen Z ini sangat lagi peka dengan kesehatan mental. Bahkan mereka kalau biasanya kan orang-orang mungkin datang ke psikolog itu ketika udah parah, tapi akhir-akhir ini orang-orang datangnya malah untuk pencegahan. Jadi sebelum masalahnya membesar. Jadi dari awal mereka udah datang agar bisa maintain kondisi mentalnya agar nggak parah sih, Mas. Apakah mempengaruhi gejala fisik, misalnya susah tidur atau mungkin mendadak nggak nafsu makan, itu kan berarti udah tanda-tanda ya, Mas ya. Atau mungkin ada pikiran-pikiran terus yang mengganggu, dan apakah udah mulai membahayakan orang-orang di sekitar. Itu mungkin bisa jadi tanda-tandanya sih, Mas, kapan harus ke psikolog. Bila mungkin ada permasalahan kesehatan mental, mungkin bisa dicegah dari awal, cegah dari sekarang, nggak harus konseling ke psikolog, tapi bisa mungkin lakukan gaya hidup yang mungkin lebih sehat mental, mulai olahraga, mulai lebih menyayangi diri. Sesimpel ngobrol, curhat sama teman juga itu bisa ya? Bisa, iya, lakuin coping stress yang mungkin bisa membantu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kupaspirasi. Di sini kita akan mengupas perjalanan menggali inspirasi. Hari ini spesial kita akan ngomongin mengenai kesehatan mental. Di sini udah ada sahabat saya, Mas Darwin dari Solution. Boleh mungkin dikenalin dulu Mas Darwin, Solution itu apa? Boleh, Mas. Solution itu adalah penyedia layanan kesehatan mental. Kami fokus menyediakan layanan kesehatan mental yang terjangkau. Jadi barangkali ada dari teman-teman yang membutuhkan layanan kesehatan mental bisa menghubungi kami. Oke, siap. Tadi sebelumnya makasih banyak Mas Darwin udah Sama-sama, Mas. menyempatkan waktunya dan Thank you juga udah diundang, Mas. oh iya, saya yang datang ya. Jadi kita main ke tempatnya Solution. Di sini juga dipakai sebagai salah satu tempat untuk konseling, Mas ya. Iya, dipakai untuk konseling. Jadi layanan Solution ini ada yang online dan offline juga ya. Iya. Dan offline di sini. Oke, sebelum ke sana mungkin boleh diceritain dikit Mas dari latar belakangnya kenapa sangat concern di kesehatan mental. Sebenarnya based on personal experience juga sih, berhubung memang saya suka ke psikolog, ada beberapa kali pengalaman ke psikolog, dan saya ngerasa kenapa sih ke psikolog itu masih belum seterjangkau itu, jadi hanya bisa diakses oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi waktu itu saya kepikiran untuk membuat platform sendiri sih yang kira-kira bisa menyatukan dan menyediakan psikolog-psikolog dengan harga terjangkau. Jadi isunya pen yang diangkat Solution itu harganya yang kurang terjangkau ya. Iya. Akhirnya dibikin Solution yang membuat harganya lebih terjangkau. Nah, dari nama ini Mas, ini kan menarik ya, Solution. Jadi kayak psikologi solution ya. Itu bisa diceritain mungkin apa namanya filosofi dari logonya itu? Logonya itu ada kunci ya kalau nggak salah. Jadi memang kami ini pengen jadi kunci sih untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang mungkin belum teratasi dan belum terbuka mungkin jalannya, itu sih, Mas. Jadi kami pengen menjadi salah satu yang bisa memenuhi satu kebutuhan tadi untuk konseling terjangkau itu. Konseling terjangkau. Ya karena memang kesehatan mental tidak cuma dialami sama yang punya duit ya Mas ya. Iya, sangat Tapi dibutuhkan semuanya. ini menarik dari pandangannya Mas Darwin sendiri, seberapa penting sih kesehatan mental dan Mas Darwin melihat di generasi sekarang dan rata-rata mungkin kliennya Solution ya, mereka tuh seberapa butuhnya dan mungkin seberapa parahnya mungkin kesehatan mental yang sehingga Solution melihat oh ini bisa menjadi satu solusi buat mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental. Iya, demand-nya untuk saat ini lagi tinggi-tingginya sih, Mas. Gen Z ini sangat lagi peka dengan kesehatan mental. Bahkan mereka kalau biasanya kan orang-orang mungkin datang ke psikolog itu ketika udah parah, tapi akhir-akhir ini orang-orang datangnya malah untuk pencegahan. Jadi sebelum masalahnya membesar. Jadi dari awal mereka udah datang agar mungkin bisa maintain kondisi mentalnya agar nggak parah sih, Mas. Oh, bahkan sekarang tuh ada preventnya ya. Dia merasa udah kayaknya mungkin arahnya bakalan mengganggu psikologi, mereka udah langsung. Itu gimana Mas mencapainya? Apakah dari Solution kan udah dari 5 tahun nih ya sekarang ya? Bisa dibilang dari 2020 sama 2025 apa perbedaannya? Apakah masyarakat udah teredukasi dengan baik untuk bisa langsung cepat minta bantuan kepada ahlinya daripada pada tahun 2020?
Sebenarnya di tahun 2020 itu kami mulainya dari edukasi sih Mas. Jadi ini kami buka itu setelah ternyata banyak request dari orang-orang yang ikut edukasi tersebut. Mereka masih ngerasa kesehatan mental itu ternyata belum seterjangkau itu. Jadi sebenarnya value pribadi saya juga didukung sama beberapa demand dari teman-teman yang ikut kelas-kelas webinar yang diadain di awal itu. Oh, jadi justru sebelumnya Solution itu nggak punya layanan konsultasi ya, Enggak, jadi cuma di edukasi. Dan betul. saat itu jatuhnya jadi sebuah bisnis atau sebuah komunitas aja Mas? Apa udah jadi entitas? Mmm, baru kami seriusin itu sebenarnya pas mau buka konsultasinya sih. Jadi awal-awal itu kami cuman sebagai komunitas yang mungkin sering-sering ngadain seminar. Seminggu waktu itu bisa 2 sampai 5 kali. Oke, tapi emang dari awal bikin jadi tempat edukasi pernah kepikiran dari awal didesain untuk nantinya akan ke sini atau memang itu. Enggak. Awalnya itu kami kepikirannya itu memberikan solusinya itu lewat edukasi, tapi ternyata nggak semudah itu dan mungkin butuh untuk kurasinya juga sih Mas, kuratifnya. Oh, oke oke. Tantangannya tidak semudah itu seperti apa mungkin? Karena kan memang beberapa dari mereka itu mungkin butuh bantuan yang lebih dari sekedar diberikan psikoedukasi sih Mas. Jadi mungkin karena mereka juga bilang di psikolog di luar itu mungkin masih mereka belum bisa menjangkaunya karena harga. Jadi akhirnya waktu itu kami tergerak sih untuk memperluas scope dari layanannya. Oh, tapi dari awal berdiri sendiri di bidang edukasi pun memang udah dalam bentuk suatu usaha ya. Jadi tapi bidangnya di edukasi. Kami menyediakan edukasi yang terjangkau sih untuk edukasi psikologis. Tapi untuk saat ini edukasi itu masih ada atau unit Em, layanannya atau gimana? edukasinya mungkin sekarang kami salurkan dengan cara yang berbeda ya. Mungkin nggak lewat kelas lagi karena mungkin demand-nya lagi menurun, tapi kami rutin buat konten edukasi sih biasanya. Oke, ini menarik. Berarti ada pergantian model bisnis ya Iya, di Solution ya. Awalnya itu revenue stream berarti dari kelas ya. kelas. Kami Kalau sekarang. mengadakan kelas dulu. Oke, nah ini menarik Mas. Mas Darwin tadi sempat angkat bahwa banyak layanan konsultasi itu yang tidak affordable, jadi sehingga mereka Hmm, susah untuk mendapatkan bantuan ya. Uh, Beberapa hal yang sering saya amati, kenapa harga itu muncul segitu karena memang value-nya segitu dan memang kadang-kadang tuh itu juga ngepas sih Mas sama mereka. Mereka sebenarnya pengen nurunin tapi jangan sampai membebani operasional mereka. Nah, saya hmm. menarik Solution sendiri gimana caranya bisa menghadirkan atau nge-provide layanan konsultasi yang affordable. Jadi kami menyediakan banyak psikolog dari luar Jakarta, Mas. Kami menemukannya match mereka dengan klien-klien yang ada di Jakarta. Jadi mungkin itu yang ngebuat terjangkau sih. Jadi psikolog dari daerah itu mungkin bisa dapat lebih dan orang-orang di Jakarta mungkin bisa dapat yang lebih affordable. Oke, bisa dielaborasi mungkin Mas? Saya mungkin kurang nangkep ya. Tadi gimana? Kan karena layanan kami online, jadi psikolognya mungkin nggak sebatas di Jakarta aja. Jadi kami banyak meng-hire psikolog-psikolog dari luar Jakarta juga untuk terlibat dalam layanan konseling online ini. Jadi untuk membuat terjangkaunya mungkin itu salah satu caranya. Oke, oh iya ya saya paham. Maksudnya gini ya, berarti dari psikolognya ini berarti jatuhnya mitra ya? Mitranya nggak cuma Mitra dari Jakarta. mitra itu ada yang di luar Jakarta, sehingga dengan rate segitu mereka merasa bahwa di situ juga Masih oke. oke untuk bayaran segitu ya. Oke, ini menarik ya. Jadi jatuhnya solusinya jadi sebuah agregator untuk Iya, konsultan ya. Oke 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 menarik. Itu awalnya muncul ide itu untuk menggabungkan dari profesional yang di luar kota dengan klien yang di dalam kota itu awalnya dari mana Mas? Apa memang udah ada komunitasnya duluan atau memang yaudah kita buka hire aja nih? untuk psikolog-psikolognya itu waktu itu dari kenalan-kenalan yang kami ajak kelas-kelas dulu sih Mas, yang kami tahu mungkin kira-kira punya misi dan value yang sama. Oke oke oke. Nah, buat teman-teman nih mungkin yang nonton dan ngerasa mungkin butuh bantuan dari support emosional dan psikologi ya. Layanan tadi kan saya udah sempat sebut ya layanan Solution itu ada yang online dan offline. Mungkin bisa diceritain Mas alurnya kalau misalnya tertarik untuk daftar menjadi kliennya Solution. Iya, untuk saat ini memang kami masih via admin, jadi hubungi admin dulu biasanya, nanti baru dicarikan jadwal sih. Untuk psikolog juga biasanya bisa by request, jadi bisa pilih sendiri psikolog yang diinginkan yang mana. Baru nanti diatur jadwal dan
baru konsultasinya terjalan. Oke, kalau misalnya yang offline sendiri itu covernya daerah mana aja, Mas? Offline-nya kami untuk saat ini memang masih fokusnya di Jakarta, cuma kami ada juga untuk di Surabaya dan di Bandung untuk psikolog-psikolognya, dan mereka juga menyediakan layanan offline. Biasanya kami kerjasama dengan beberapa coworking space. Kalau yang online udah se-Indonesia ya? Online-nya saat ini udah mencakup se-Indonesia, udah sekitar, kayaknya dari tiap provinsi udah ada kliennya, Mas. Oke, menarik banget ya. Karena saya lihat juga di Instagramnya Solution sekarang udah berapa followersnya, lumayan ya? Sekitar 55.000 kalau tidak salah. 55.000 ya. Nah, itu kan menjadi satu wadah edukasi yang menarik ya, dan audiensnya juga udah ada di sana. Gimana menurut Mas Darwin peran media sosial itu untuk edukasi ke klien-klien? Banyak banget sih kalau misalnya perannya itu mungkin ngebuat aware ya, karena ketika tanpa ada konten-konten itu mereka mungkin nggak sadar kalau mereka butuh ke psikolog, Mas. Jadi dengan dipaparkan itu, jadi mereka bisa memutuskan kira-kira mereka butuh bantuan lebih lanjut atau sebenarnya enggak. Menarik ya. Kita mungkin balik sedikit ya, Mas ya. Kan Solution udah 5 tahun dari 2020 ya. 2020 bulan Juni. Tantangan terbesar yang Mas Darwin hadapi nih dalam membangun Solution itu apa sih? Di tahun pertama itu kami pernah dihack, Mas. Waktu itu Instagramnya itu udah sekitar 20.000 followers, jadi kami harus mulai lagi dari awal. Oh, itu dihack Instagramnya? Iya, dihack. Tapi berarti bukan di recovery, tapi ulang dari awal? Akun yang berbeda. Jadi kalau dilihat di Instagram itu ada 2 akun Solution. Yang lama dan yang baru. Gitu. Berarti itu pernah dihack. Ada lagi mungkin tantangan? Yang pastinya ini sih, karena kan kami menyediakan layanan dengan harga terjangkau ya, pasti kan dari segi bisnisnya juga harus kami buat sehemat mungkin agar bisa tetap sustain. Itu sih yang kadang mungkin jadi susahnya juga, Mas. Operation ya, jadi memang timnya lean juga ya? Sangat lean sekali. Tapi bisa mengcover kebutuhan tadi online se-Indonesia berarti dengan strategi mitra itu tadi ya? Iya, mitranya, dan kami memang untuk offline-nya juga kami masih kerjasama dengan coworking space dan belum sewa ruangan penuh sih untuk di beberapa lokasi yang memang bukan strength kami. Oke. Mungkin ada sedikit ini mungkin Mas, buat bahan edukasi ya. Ada cerita mungkin dari salah satu klien, kita nggak, tentunya dengan privacy ya, kita nggak usah sebut namanya. Mungkin ada yang menarik nggak bagi Mas Darwin yang mungkin pernah Mas Darwin temui, sepertinya kayak ini baik-baik saja, tapi ternyata dia butuh layanan konseling. Mungkin bisa diceritakan biar siapa tahu ada teman-teman yang nonton. Iya, mungkin dari sharing-sharing dengan psikolognya banyak sih klien-klien yang seperti itu. Mungkin di luar terlihat kuat ya, tapi ternyata pas di sesi konseling mereka nangisnya senangis itu. Jadi mungkin banyak banget sih dari klien-klien ini mungkin yang di luar itu harus pura-pura kuat dan baru bisa ngeluarin emosinya saat di ruang konseling sih, Mas. Ada apa namanya, kalau dalam penyakit itu kan biasanya ada gejalanya ya, Mas. Ada gejala atau tanda-tanda nggak sih yang biasanya perlu kita perhatikan nih, bahwa ternyata kita punya masalah nih? Yang pasti kan apakah mempengaruhi gejala fisik, misalnya susah tidur atau mungkin mendadak nafsu makan, itu kan berarti udah tanda-tanda ya, Mas ya. Atau mungkin ada pikiran-pikiran terus yang mengganggu. Dan apakah udah mulai membahayakan orang-orang di sekitar. Itu mungkin bisa jadi tanda-tandanya sih, Mas, kapan harus ke psikolog. Oke. Kalau Mas Darwin lihat sendiri nih, kan dari 5 tahun nih, pasti dan sekarang juga audiensnya udah lumayan besar ya, pasti cukup dikenal lah. Ada nggak sih kompetitor baru yang mungkin melihat ini sebagai peluang, value yang diberikan sama nih, konsultasi dengan affordable. Nah, jika ada, mungkin gimana cara Mas Darwin untuk menjawab tantangan itu? Kami terus berkembang sih, kami nyari, karena kan selama ini kami dengerin keluhan dari teman-temannya ini apa ya, Mas. Jadi akhirnya kami makin develop. Jadi kalau sekarang itu selain affordable-nya kami fokus ke untuk membuat seinklusif mungkin sih, Mas. Jadi kami menyediakan psikolog dari berbagai suku, dari berbagai agama. Ada juga psikolog yang menyediakan untuk layanan bahasa Inggris, ada juga untuk psikolog yang menyediakan layanan-layanan untuk kelompok minoritas. Jadi memang kami fokusnya itu untuk menyediakan layanan seluas mungkin sih, jadi mental health for all, jadi nggak ada yang nggak bisa terlayani. Oh iya, ini menarik ya, karena memang itu bisa keluar dengan cocok ya,
Belum tentu Hmm. dengan rate psikolog bagus kalau dia nggak cocok juga siapa tahu nggak keluar gitu ya Mas ya. Iya itu menarik ya strategi yang kayak gitu. Jadi ini yang saya lihat juga yang diterapkan solution bahwa memang awalnya MVP minimum viable produknya adalah affordable, tapi mereka selalu berkembang dengan apa namanya kebutuhan dan mendengar pelanggannya bahwa pelanggannya butuh nih yang tadi yang lebih inklusif ya Iya. dengan siapa tahu dengan sukunya yang sama, terus mungkin dengan bahasanya yang logatnya juga mirip, itu bisa lebih cepat untuk mereka menemukan apa namanya solusi ya Hmm. dari itu. Nah, Mas Darwin, solution sekarang kan ini udah lumayan besar ya untuk layanan juga tadi udah se Indonesia. Apa rencana ke depan mungkin dalam 5 atau 10 tahun ke depan dan mimpinya buat Indonesia pada umumnya bahwa kita bisa bebas dari penyakit mental gitu mungkin. Kami mau mendigitalisasi layanannya sih Mas. Jadi kami ingin punya website sendiri jadi agar bisa menjangkau lebih luas dan lebih aksesibel lagi. Di website itu sendiri nanti utilisasinya seperti apa? Jadi pendaftarannya untuk via website ini karena kalau sekarang ini kami banyak dapat komplain dari klien kami karena pendaftarannya agak rumit sih karena manual. Jadi kami ingin membuat proses pendaftarannya itu lebih mudah lagi. Jadi nextnya walaupun terjangkau tapi disertai juga dengan pendaftaran yang mudah sih. Iya, servisnya excellence ya. Iya. Jadi nanti di website udah bisa daftar, udah bisa langsung Payment di situ, payment pilih di tanggal sana. juga di situ. Oke, oke menarik. Bisa Jadi, pilih psikolognya sendiri juga. oh bisa pilih. Kayak ini ya, kayak rumah sakit ya. Sekarang pilih Iya. dokter spesialisnya yang mana. Oke, oke. Nah, mungkin ada pesan tersendiri Mas buat kadang-kadang kan memang orang bahkan kadang merasa ada gitu ya keluhan, tapi beberapa kali kayak denial gitu. Ada pesan pesan nggak sih Mas buat yang tipenya seperti ini gitu? Karena kan mungkin kayak orang masih menganggap awamnya gitu ya, banyak yang menganggap bahwa ke psikolog atau psikiater itu takutnya dianggap gila gitu. Apa pesan dari Mas Darwin sendiri dari Solution buat orang ini biar jangan sampai memang beneran gila gitu, tapi mereka udah bisa Hmm. menemukan bantuan gitu. Iya, ke psikolog ini sebenarnya nggak harus tunggu parah parah dulu sih sebenarnya karena balik lagi ke kita sih, apakah kita mau terus-menerus terganggu dengan permasalahan psikologis kita, mau biarin gejala tersebut menjadi penyakit atau mau kita atasin sih. Jadi semuanya balik ke kita apakah apa yang kita mau sebenarnya. Oke, ini saya sedikit tarik dikit ya Mas ya. Hmm. Jadi saya sedikit cerita. Saya kenal Mas Darwin ini kita ikut satu kompetisi dari kementerian ya. Kita Iya. bareng dan kebetulan kita bareng ke Surabaya untuk melanjutkan kompetisi dan saya pada saat itu tidak lolos dan Mas Darwin ini menjadi salah satu dapat penghargaan apa waktu itu Solution ya? UMKM kesehatan top 10 kalau nggak salah ya, atau top 15 saya lupa sih Top Mas. 10 UKM Iya, Kesehatan itu di tahun 2024 ya. 24. Itu bisa dicek ya. Mungkin bisa nanti kalau ada ininya bisa kita tampilin Bisa, kali ya. bisa. Nah itu menarik tuh teman-teman. Jadi Mas Arwin, mohon maaf usianya berapa sekarang? 27. 27 gila. Ini pengusaha muda yang memang nggak cuma ngelihat dari visi perusahaan, tapi visinya benar-benar lebih ke kesehatan mental masyarakat gitu ya. Mas Darwin, kalau misalnya teman-teman yang belum tahu nih Solution bisa dapat informasi detail di mana mungkin boleh Untuk saat disampaikan. ini kami paling update itu di Instagram di @solution.id dan ada juga web sih di www.solution.id. Di webnya itu tadi yang nanti akan ada ini ya. Iya, tapi masih belum yang up to date yang sekarang untuk di webnya. Oke, Masih development. sebelum ini saya selesaikan, saya punya pertanyaan nih Mas Darwin. Kan ini udah 5 tahun Solution. Dari posisi awal membangun Solution sendiri sampai sekarang itu kan pasti ada hal yang Mas Darwin improve dan Hmm. merasa kayak harusnya di awal melakukan A atau B atau C gitu. Jika kita bisa balik tarik ke belakang 5 tahun yang lalu, apa yang mungkin Mas Darwin ingin lakukan pertama kali untuk Solution? Mungkin nggak maksa untuk langsung perfect di awal sih Mas, karena dulu kan kami sempet coba nekat buka cabang di Sudirman, tapi ternyata nggak sustain ya. Jadi memang mungkin kalau bisa balik waktu ke awal mungkin akan mulai dengan lebih pelan-pelan sih. Seenggaknya fokus ke intinya bukan apa yang fokus ke hal-hal inti dulu. Fokus ke inti yang substansial dulu ya sama Iya. bisnisnya ya. Ya, itu teman-teman karena memang terutama anak muda ya, saya juga pernah ngalamin
bisnis sudah mulai lumayan dikit tuh kita sangat apa namanya pengen buat nambah cabang baru, Iya. pengen duplikasi segera gitu. Padahal kalau nambah cabang itu belum tentu omsetnya terduplikasi, tapi operasionalnya udah pasti terduplikasi. Hmm. Nah itu insight menarik juga dari Mas Darwin. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement Mas Darwin? Kayak gimana tuh maksudnya? Ya siapa tahu closing statement buat ngajak teman-teman yang nggak apa namanya lebih ke arah mental sih, karena Mas Darwin kan fokusnya ke arah sana ya. Iya mungkin untuk teman-teman di luar sana, ya jadi apabila mungkin ada permasalahan kesehatan mental mungkin bisa dicegah dari awal, karena kan banyak yang mengira kesehatan mental itu mahal karena mungkin mereka itu baru mencari pertolongan itu ketika mungkin kondisinya udah parah dan butuh sesi lebih intens. Jadi mungkin bisa dicegah dari sekarang, nggak harus konseling ke psikolog, tapi bisa mungkin lakukan gaya hidup yang mungkin lebih sehat mental, mulai olahraga, mulai lebih menyayangi diri. Sesimpel ngobrol curhat sama teman juga itu bisa ya. Bisa. Jadi nggak harus ke psikolog, tapi selama itu rasanya mengganjil coba dikeluarkan. Iya, gitu. lakuin coping stress yang mungkin bisa membantu teman-teman sekalian. Oke, mungkin itu video sesi kali ini. Terima kasih banyak Mas Darwin Sama-sama, atas Mas. waktunya dan kesempatannya untuk kita bisa main ke tempatnya Solution. Semoga Solution makin bisa memberikan solusi ya untuk teman-teman dengan kendala mental. Saya tutup, mungkin izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.